Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertunas Windy. Di sini saya akan eh, membuat video pembelajaran modul 8 hubungan konsep nilai moral dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. PDGK 4201 pembelajaran PKN DSD. Disusun oleh saya sendiri, dosen pembimbing Ibu Patriani MPD. Kegiatan belajar 1, konsep nilai moral dan norma KNMN dalam hubungan warga negara dengan negara. Konsep, pengertian yang menunjukkan kepada sesuatu. Pengertian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, nama, atau pernyataan. Oleh karena konsep dapat dinyatakan dengan kata, maka ada ahli yang mendefinisikan konsep sebagai kata yang menunjuk kepada sesuatu berdasarkan definisi itu. Dapatlah disimpulkan bahwa konsep nilai adalah pengertian yang menunjuk pada nilai tertentu. Nilai sesuatu yang merujuk kepada tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Sedangkan moral merupakan keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Norma sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Agar dapat menguasai materi dengan baik, langkah-langkah apa saja yang perlu Anda ketahui? Jadi yang pertama, pahami secara mantap konsep nilai, moral, dan norma. Lakukan kajian nilai, moral, dan norma dalam kurikulum PKN 2006. Termasuk cermati standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tentukan materi atau indikator yang dapat meletakkan dari ketiga unsur tersebut. Kaitkan dengan perilaku yang diharapkan dari rumusan nilai atau kompetensi dasar dan indikator tersebut. Mengubah sikap seseorang tidak semudah memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tetapi memerlukan proses dan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung ke arah itu pula. Mengenai hal tersebut ada beberapa pendekatan yang kita kenal. Yang pertama ada pendekatan emosional, bertujuan mengugah perasaan dan emosi siswa dalam memahami, menghayati, dan meyakini nilai yang akan ditanamkan. Kedua, pendekatan rasional bertujuan memberikan peranan kepada akal dalam memahami dan menerima kebenaran nilai tersebut. Penjelasan pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apabila kita kaji, esensi dari rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut meliputi 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan potensi peserta didik. 3. Berakhlak mulia. 4. Sehat. 5. Berilmu. 6. Cakap. 7. Kreatif. 8. Mandiri. Dan 9. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di bidang ekonomi berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cara pandang integralistik Indonesia di bidang perekonomian ini menurut beberapa unsur diantaranya berikut ini. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Maksudnya produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat. 2. Perekonomian disusun oleh atas kekeluargaan dan maksudnya kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Oleh karena itu, cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Demikian juga cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bila tidak demikian, maka tempat produksi akan jatuh ke tangan orang seorangan yang akan berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mengandung berikut ini. 1. Adanya keselarasan, keserasian, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Meskipun pembangunan ekonomi mendapat tempat utama dalam pembangunan nasional dewasa ini, dan di dalam jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya mendapat perhatian seimbang. Kedua, pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. 3. Hal yang ingin dibangun manusia dan masyarakat Indonesia sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula.
Kegiatan belajar 2, konsep nilai moral dan norma KNMN dalam hubungan warga negara dengan warga negara. Yang menjadi WNI adalah sebagai berikut. 1. Orang-orang bangsa Indonesia asli. 2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang dilahirkan oleh orang tua yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Misalnya, Budi dilahirkan dari orang tua yang berasal dari Sulawesi, maka Budi adalah orang bangsa Indonesia asli karena Sulawesi adalah wilayah negara Indonesia. Orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengaku Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Kenyataan pula yang ada berupa pesatnya pengetahuan dan teknologi yang telah mengglobal memang terpelajar, akan membawa kenakalan dampak itu pada dan mulanya pengaruh dilakukan sikap oleh mental warga di kalangan pelajar. Negara yang tidak pukulan kemudian telak melanda yang kaula diarahkan kaula muda kepada pelajar kita. Hal tersebut merupakan memiliki profesi sebagai guru. Melihat kenyataan tersebut, apapun yang terjadi, guru atau sekolah selalu dijadikan tumpuan kesalahan. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kenakalan pelajar sangat kompleks, antara lain 1. Faktor-faktor pengaruh selama pelajar berada di lingkungan sekolah. 2. Faktor-faktor pengaruh selama pelajar berada di antara sekolah dan rumah tempat tinggal. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi selama pelajar berada di lingkungan rumah tempat tinggal. Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah sesungguhnya telah berupaya membekali dalam rangka pembentukan sikap melalui pendidikan kewarganegaraan yaitu PKN dan bidang studi pendukung lainnya seperti agama, pramuka. Mengapa penanaman nilai dalam rangka pembentukan sikap warga negara tinggi tanpa perlu dibarengi terapkan moralitas dalam kehidupan yang baik sehari-hari mungkin akan karena berbahaya kecerdasan bagi yang diri dan umat manusia. Diakhiri 1985. Adapun yang menjadi pertimbangan selain dari manusia-manusia Indonesia secara pribadi-pribadi yang memiliki nilai-nilai tersebut, landasan utamanya adalah sebagai berikut. 1. Landasan ideal Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila mengajarkan dalam bekerja sama dengan bangsa lain untuk menciptakan perdamaian, dilandasi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea 4 menyebutkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Landasan struktural. Dalam hal ini di bidang luar negeri, UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pasal 2 sebagai berikut. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 3. Landasan operasional. Sebagai realisasi dan apa yang tercantum dalam Pancasila, bukan Undang-Undang Dasar 1945 di atas untuk politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif. Intinya agar bangsa Indonesia berkawan baik dengan semua bangsa di dunia dan tidak pilih kasih. Selama ada masalah-masalah kehidupan masyarakat dunia, bangsa Indonesia tidak boleh berpangku tangan. Artinya harus ikut aktif mengatasinya. Penegasan tercantum di dalam GBHN Ketetapan MPR nomor 11 MPR 1983. Kegiatan belajar 3. Konsep nilai moral dan norma atau KNMN dalam pengembangan komitmen bela negara. Bela negara dapat terwujud bila dilandasi oleh adanya tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, didasarkan oleh 1. Kecintaan pada tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, 3. Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban, guna meniadakan setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan negara, keutuhan wilayah yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak, kewajiban, dan kehormatan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara bagi setiap warga negara harus dilaksanakan. Oleh karenanya, warga negara harus memiliki wawasan aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara, dan lingkungannya berdasarkan ide pandang nasionalnya.
bangsa Indonesia, yaitu Pancasila tentang dan Undang-Undang Berdaulat dan Bermartabat Dasar 1945. Di sebagai tengah-tengah aspirasi suatu lingkungannya, bangsa yang merdeka dan yang menyimpang dalam tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan persoalan nasional. GBHN 1978. Wawasan Nusantara merupakan suatu pandangan sikap pendidikan dan keyakinan bangsa Indonesia yang telah lama dikenal dan dianutnya, bahkan telah mempunyai legalitas dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara yang telah merdeka dan berdaulat. Hal ini dapat kita lihat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yaitu TAP MPR nomor 2 MPR 1993 tanggal 11 Maret 1993 tentang garis-garis besar haluan negara GBHN. Bab 2 sub E yang antara lain berbunyi, wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang mencakup 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara satu kesatuan ekonomi, 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial, dan 4. Perwujudan budaya Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bagaimana upaya pemerintah untuk menggalang dan mempertahankan baik dari aspek alamiah maupun aspek sosial dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dalam usahanya mewujudkan tujuan negara melalui pembangunan nasional. Upaya-upaya tersebut antara lain menciptakan ketahanan nasional yang meliputi berikut ini. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dihindarkan dari hambatan, tantangan, dan ancaman dan gangguan yang timbal balik dari luar maupun dari dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan berbangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional GBHN 1993. Hankamnas adalah upaya rakyat semesta yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintah negara dalam rangka penegakan ketahanan nasional. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.